Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya himbauan dari Presiden yaitu tentang relaksasi atau penundaan angsuran pada perbankan selama 1 tahun, kemudian ditindaklanjuti oleh OJK dengan mengeluarkan peraturan yaitu OJK nomor 11 garis miring POJK titik 03 garis miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Menurut keterangan OJK, debitur yang dimaksud juga termasuk pelaku UMKM yang terdampak penyebaran COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun sektornya antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Surat edaran resmi OJK sudah mulai diterima oleh berbagai kelembagaan perbankan, lembaga keuangan yang lain yang di bawah otoritas jasa keuangan. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa surat edaran OJK itu berisi tentang penundaan pembayaran angsuran selama 1 tahun. Artinya kalau kondisi keuangan kita kurang dari 1 tahun sudah membaik, sudah seperti biasanya, sudah normal, maka kita tetap berkewajiban untuk membayar angsuran. Sekali lagi jangan disalahartikan, bukan tidak membayar. OJK menekankan kebijakan negosiasi kembali utang ini dilakukan secara bertanggung jawab. Jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebijakan OJK ini ditujukan untuk debitur yang sebelumnya lancar, namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak COVID-19. OJK justru meminta kepada bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan, ataupun relaksasi bunga. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur maupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur. Jangka waktu restrukturisasi juga sangat bervariasi, bergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Surat edaran resmi yang telah dikeluarkan oleh OJK sudah mulai diterima di beberapa bank dan mereka sudah memperlakukan aturan-aturan tersebut dengan berbagai kebijakan-kebijakan tersendiri. Sekali lagi yang menjadi acuan adalah bahwa 1. Hutang wajib dibayar. Kemudian nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan sesuai dengan tanggal jatuh tempohnya. Apabila keadaan nasabah itu kondisi keuangannya normal, kondisi keuangannya sehat. Akan tetapi imbas daripada COVID-19 sangat menghantam perekonomian Indonesia khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya, maka kita tangguhkan dulu. Yang pertama adalah selamatkan diri kita, keluarga kita dari COVID-19. Yang kedua, pertahankan diri kita dan keluarga kita agar tetap bisa makan. Jangan kelaparan karena kita tidak bekerja, karena usaha kita sepi, karena kita tidak tahu sampai kapan batas lockdown itu diberlakukan. Apakah berlaku cukup hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka kita tidak akan mengetahui. Ketiga, kita harus memikirkan juga setelah ini usaha apakah yang akan kita tempuh agar perekonomian kita normal, agar perekonomian kita sehat, agar kita dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pada